Shalom KKS yang taat dan setia di dalam firman. Pada kitab Hakim-Hakim 3 mengisahkan tentang bangsa-bangsa yang harus diperangi oleh bangsa Israel. Hakim-Hakim 3 ayat 1-6. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. KKS, bagaimana kita mengawali hari dengan kebenaran akan Roh Kudus, damai sejahtera, serta sukacita? Roma menulis 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi, apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Apa itu damai sejahtera? Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu sukacita? Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Filipi 4 ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita sekarang, jangan merasa kurang selama kita punya Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 8 dituliskan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jika engkau sudah dapat berkata cukup, berarti engkau sudah selesai dengan dirimu dan tidak lagi terikat oleh dunia ini. Itulah orang-orang yang akan naik ke gunung Tuhan dan menyatu dengannya. Pada pasal 4 ini, kita akan belajar mengenai 3 nama yang mewakili kondisi kita yang menggenapi rencana Tuhan. Mereka bukanlah orang-orang istimewa yang hebat, namun orang-orang yang memiliki kelemahan dan ketidakmampuan. Pertama, Deborah. Ia adalah seorang perempuan yang peka akan suara Tuhan, seorang konselor bagi bangsanya, namun tidak cukup pandai berperang sebab ia perempuan. Namun Deborah dapat menggerakkan bangsanya untuk ikut berperang. Hakim-Hakim 5 ayat 1-3. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka,
Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Kedua, Barak bin Abinoam. Ia seorang yang tidak percaya diri, peragu, bahkan meragukan janji Tuhan. Namun ia dapat menewaskan seluruh tentara Sisera, pasal 4 ayat 16. Ketiga, Yael. Ia seorang ibu rumah tangga biasa, namun bisa membunuh Sisera, musuh besar Israel, hanya dengan patok yang ditambatkan ke pelipis Sisera. Mereka adalah 3 orang lemah dan tidak sempurna. Namun, ketika bekerja bersama-sama melakukan perintah Tuhan, mereka menghasilkan urapan besar bersama yang menggenapi kehendak Tuhan. KKS, masing-masing dari kita adalah orang-orang biasa dengan banyak kelemahan. Tapi masing-masing kita bisa ambil bagian seperti Deborah, Barak, dan Yael, dan izinkan Tuhan memakai dirimu untuk menggenapi rencananya. Bukan hanya bagi dirimu, tetapi bagi keluargamu dan bagi banyak orang. Menangkan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati. Amin.